Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Ade Fitri AR dari kelas FM 18D. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai analisis fundamental pada PT Wika atau Wijaya Karya periode 2016 sampai 2020. Yang pertama yaitu deskripsi umum pada PT Wijaya Karya. PT Wijaya Karya bergerak di bidang industri konstruksi, industri manufaktur, industri konversi persewaan, jasa agensi, investasi, agroindustri, energi terbarukan dan energi konversi, perdagangan, teknik, pengadaan, konstruksi, area zona industri, peningkatan kapasitas layanan di bidang konstruksi, teknologi informasi untuk layanan teknik dan perencanaan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Perusahaan memulai kegiatannya secara komersial pada tahun 1961. Yang pertama yaitu profit growth. Profit growth adalah kenaikan dan penurunan laba per tahun. Perusahaan yang mengalami pertumbuhan laba menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik. Adapun rumusnya yaitu laba tahun sekarang dikurang dengan laba tahun sebelumnya, lalu dibagi dengan laba tahun sebelumnya. Untuk profit growth pada PT Wika pada tahun 2016 menghasilkan 0,63, pada tahun 2017 menghasilkan 0,18, pada tahun 2018 menghasilkan 0,53, pada tahun 2019 menghasilkan minus 6,63, dan pada tahun 2020 menghasilkan minus 0,87. Selanjutnya itu current ratio. Current ratio adalah perhitungan yang digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva perusahaan yang liquid pada saat ini atau aktiva lancar. Adapun rumus dari current ratio adalah aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Untuk current ratio pada PT Wika pada tahun 2016 menghasilkan 1,47. Pada tahun 2017 menghasilkan 1,34, 2018 menghasilkan 1,15, pada tahun 2019 menghasilkan 1,39, dan pada tahun 2020 menghasilkan 1,08. Selanjutnya yaitu ROE atau Return on Equity. Return on Equity adalah perhitungan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor. Adapun rumusnya yaitu laba bersih setelah pajak lalu dibagi dengan ekuitas. Adapun Return on Equity pada PT Wika pada tahun 2016 menghasilkan 0,09, pada tahun 2017 menghasilkan 0,09, pada tahun 2018 menghasilkan 0,12, 2019 menghasilkan 0,13, dan pada tahun 2020 menghasilkan 0,01. Selanjutnya yaitu dividen payout ratio merupakan persentase pendapatan yang diberikan oleh perusahaan kepada para pemilik atau pemegang saham. Rumusnya yaitu total dividen kas dibagi dengan laba bersih. Adapun dividen payout ratio pada PT Wika pada tahun 2016 menghasilkan 0,108, pada tahun 2017 menghasilkan 0,223, pada tahun 2018 menghasilkan 0,115, pada tahun 2019 menghasilkan 0,138, dan pada tahun 2020 menghasilkan 1,417. Selanjutnya yaitu debt to equity, merupakan rasio hutang terhadap ekuitas atau rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas. Adapun rumusnya yaitu total utang dibagi dengan total ekuitas. Untuk debt to equity pada PT Wika pada tahun 2020 menghasilkan 3,08, pada tahun 2019 menghasilkan 2,23, pada tahun 2018 menghasilkan 2,44, pada tahun 2017 menghasilkan 0,22, pada tahun 2016 menghasilkan 2,12. Selanjutnya, earning per share merupakan rasio keuangan yang mengukur jumlah laba bersih yang diperoleh per lembar saham yang beredar. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi dengan jumlah saham beredar. Untuk earning per share pada PT Wika pada tahun 2020 menghasilkan 0,035, pada tahun 2019 menghasilkan 0,292, tahun 2018 menghasilkan 0,231, pada tahun 2017
menghasilkan 0,151, pada tahun 2016 menghasilkan 0,013. Selanjutnya, price earning ratio merupakan rasio yang menggambarkan harga saham sebuah perusahaan dibandingkan dengan keuntungan atau laba yang dihasilkan perusahaan tersebut. Rumusnya yaitu harga saham dibagi dengan EPS atau earning per share. Pada price earning ratio pada tahun 2020 menghasilkan 0,567, pada tahun 2019 menghasilkan 0,688, pada tahun 2018 menghasilkan 0,716, pada tahun 2017 menghasilkan 0,103, dan pada tahun 2016 menghasilkan 0,181. Selanjutnya, dividen per share merupakan persentase pendapatan yang diberikan oleh perusahaan kepada para pemilik atau pemegang saham. Rumusnya yaitu jumlah dividen dibagi dengan jumlah saham. Adapun dividen per share pada PT Wika pada tahun 2016 menghasilkan 13,81, pada tahun 2017 menghasilkan 33,71, pada tahun 2018 menghasilkan 2,66, pada tahun 2019 menghasilkan 4,03, pada tahun 2020 menghasilkan 50,92. Selanjutnya yaitu PBV atau price to book value. Price to book value biasa disebut dengan rasio harga terhadap nilai buku. Price to book value adalah ukuran yang berfungsi untuk melihat apakah saham di suatu perusahaan dapat dikatakan mahal atau murah. Adapun rumus dari price to book value ini adalah harga saham dibagi dengan book value. Adapun PBV pada PT Wika pada tahun 2016 menghasilkan 1,694, pada tahun 2017 menghasilkan 0,950, pada tahun 2018 menghasilkan 0,862, pada tahun 2019 menghasilkan 0,938, pada tahun 2020 menghasilkan 0,107. Selanjutnya, return on asset merupakan salah satu jenis rasio profitabilitas yang mampu menilai kemampuan perusahaan dalam hal memperoleh laba dari aktiva yang digunakan. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi dengan total aset. Untuk return on asset pada PT Wika pada tahun 2016 menghasilkan 0,04, pada tahun 2017 menghasilkan 0,03, 2018 menghasilkan 0,04, 2019 menghasilkan 0,04, dan 2020 menghasilkan 0,005. Berdasarkan tabel di atas, profit growth tertinggi selama periode 2016 hingga tahun 2020 dimiliki pada tahun 2016 dengan nilai profit growth secara berurutan sebesar 0,63 di tahun 2016, 0,18 di tahun 2017, 0,53 di tahun 2018, minus 6,63 di tahun 2019, dan minus 0,87 di tahun 2020. Adapun nilai profit growth terendah berada pada tahun 2019. Untuk current ratio atau rasio lancar dari PT Wika, current ratio tertinggi selama periode 2016 hingga periode 2020 dimiliki pada tahun 2016 yaitu sebesar 1,48 dengan nilai current ratio secara berurutan sebesar 1,48 di tahun 2016, 1,34 di tahun 2017, 1,15 di tahun 2018, di tahun 2019 sebesar 1,40 dan 1,09 di tahun 2020. Nilai current ratio terendah berada pada tahun 2020. Untuk return on equity pada PT Wika nilai tertingginya berada pada tahun 2020 selama periode 2016 hingga 2020 dengan nilai ROE secara berturut-turut sebesar 9% untuk tahun 2016 dan 2017, 12% di tahun 2018, 14% di tahun 2019, dan 25% di tahun 2020. Untuk dividen payout rasionya, nilai tertingginya dari DPR pada PT Wika ini di tahun 2020 dengan nilai DER-nya yaitu sebesar 0,11 di tahun 2016, 0,22 di tahun 2017, 0,12 di tahun 2018, 0,14 di tahun 2019, dan 1,42 pada tahun 2020. Sedangkan nilai terendahnya ada pada tahun 2016 sebesar 0,11. Untuk debt to equity ratio,
Nilai tertinggi dari debt to equity rasio perusahaan ini dimiliki pada tahun 2020 sebesar 3,09 dengan nilai berturut-turut sebesar 1,49 di tahun 2016, 2,12 di tahun 2017, 2,44 di tahun 2018, 2,23 pada tahun 2019 serta 3,09 di tahun 2020. Dan untuk earning per share, nilai tertinggi pada perusahaan ini dimiliki pada tahun 2019 sebesar 0,29 dengan nilai berturut-turut 0,01 di tahun 2016, 0,15 di tahun 2020, 0,23 di tahun 2018, 0,29 pada tahun 2019, dan 0,04 pada tahun 2020. Price earning ratio pada PT Wika, nilai tertinggi dari rasio ini ada pada tahun 2018 sebesar 0,72 dengan nilai berturut-turut sebesar 0,18 di tahun 2016, 0,10 di tahun 2017, 0,72 di tahun 2018, 0,69 di tahun 2019, dan 2020 sebesar 0,57. Untuk dividen per share, nilai tertinggi dari perusahaan ini berada pada tahun 2020 sebesar 50,92 dengan nilai dividen per share secara berturut-turut sebesar 13,81 di tahun 2016, 33,71 di tahun 2017, 2,66 di tahun 2018, 4,03 di tahun 2019, dan di tahun 2020 sebesar 50,92 dengan nilai dividen per share terendah sebesar 2,66 di tahun 2018. Untuk price to book value, nilai tertinggi berada pada tahun 2016 sebesar 1,69, 0,95 pada tahun 2017, 0,86 untuk tahun 2018, 0,93 untuk tahun 2019, dan 0,11 di tahun 2020. Dengan nilai PBV terendah untuk PT ini sebesar 0,11 di tahun 2020. Untuk return on asset, nilai return on asset secara berturut-turut sebesar 0,04 pada tahun 2016, 0,03 di tahun 2017, 0,04 di tahun 2018, 0,04 di tahun 2019, dan 0,005 pada tahun 2020. Dengan nilai PBV terendah untuk PT ini sebesar 0,005 di tahun 2020. Sekian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.